Kali ini kita bakal ulas film berjudul Red Notice, yang dibintangi sederet aktor terkenal seperti Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, dan terakhir mantan Mimin yang pernah Mimin tolak pas minta balikan, Gal Gadot. Filmnya sendiri mengisahkan tentang sebuah perampokan penuh intrik, dan aksi tipu-menipu yang kemudian mempertemukan 3 aktor utama dalam film ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk intro. Film dibuka dengan prolog tentang kisah cinta Anthony dan Cleopatra yang berakhir tragis karena keduanya memutuskan untuk bunuh diri. Namun di hari pernikahan keduanya, Anthony sempat menghadiahkan 3 telur emas bertahtakan berlian pada Cleopatra. Kisah tersebut awalnya hanya dianggap sebagai mitos belaka. Sampai kemudian, di tahun 1907, seorang petani tak sengaja menemukan 2 dari 3 telur tersebut. Just outside of Cairo, a local farmer unearthed, never to be seen again. Telur pertama kini berada di sebuah museum di Roma. Telur kedua sudah dilelang berkali-kali dan kini menjadi koleksi pribadi. Sementara telur ketiga tidak diketahui keberadaannya. Scene kemudian berpindah ke sebuah museum di Roma, di mana seorang agen FBI bernama John Hartley dan seorang agen Interpol sedang meyakinkan seorang penanggung jawab museum. Karena John yakin telur Cleopatra yang berada di museum tersebut sedang menjadi incaran seorang pencuri handal. Awalnya si penanggung jawab museum tak percaya dengan informasi tersebut. Sampai kemudian John berhasil membuktikan jika telur yang mereka pajang palsu. I believe I owe your supervisor a call. You're wasting our time. Lalu saat alarm keamanan dinyalakan, seorang pria mencurigakan terlihat berlari, dan ia adalah Nolan Booth, seorang pencuri profesional yang juga masuk dalam daftar buronan internasional. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi. John sendiri sempat menyudutkan Nolan, namun pada akhirnya Nolan tetap berhasil lolos dan melarikan diri. ...56 jam kemudian, Nolan yang sebelumnya berhasil lolos, kini telah berada di Bali. Tapi sialnya, John ternyata telah berada di sana, ditambah dengan beberapa agen Interpol yang dipimpin oleh agen Das. Nolan sempat kebingungan bagaimana mungkin mereka dapat menemukannya. John kemudian menjelaskan jika ia mendapatkan informasi keberadaannya dari Bishop, seseorang yang tidak diketahui bentuk dan keberadaannya. Tanpa perlawanan, Nolan berhasil ditangkap, sementara Das yang khawatir menitipkan telurnya pada John, dan tanpa ia sadari, si telur kembali berpindah ke tangan pencuri lainnya. Keesokan harinya, Das kembali menghampiri John dan menunjukkan jika telur yang ia bawa sebelumnya adalah palsu. Das juga tak dapat mengkonfirmasi identitas John di FBI. Ditambah lagi, John diketahui memiliki rekening rahasia yang kini berisi 8 juta dolar. Dan semua hal tersebut memperkuat kecurigaan Das pada John. John sempat berdalih jika ia dijebak, namun Das tak lantas percaya dan tetap menangkap John. Scene kembali berpindah, di mana John dibawa ke salah satu penjara terketat yang berada di Rusia. Dan lucunya, Nolan juga ternyata berada di sana. Nolan yakin mereka berdua adalah korban dari si Bishop, dan motifnya adalah untuk menguasai ketiga telur Cleopatra, yang dihargai 300 juta dolar oleh seorang miliarder asal Mesir. Ia juga menjelaskan jika telur kedua kini dimiliki oleh seorang mafia Rusia kejam yang gemar mengkoleksi barang-barang antik. Keduanya kemudian dibawa untuk menemui sipir penjara, yang ternyata ia adalah si Bishop, orang yang telah menjebak mereka berdua. She's the bishop. No
Di sana Bishop memberikan sebuah penawaran pada Nolan, karena ternyata Nolan adalah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan telur ketiga. Ia berjanji akan membebaskan Nolan ditambah 10% dari hasil penjualan telur. Namun Nolan sendiri malah menolak tawaran tersebut. Tell me where the third egg is. I'll get you out of here and give you 10%. Don't you think? John terus meyakinkan Nolan untuk bekerja sama, agar mereka dapat menangkap Bishop. Walau awalnya Nolan sempat menolak, namun pada akhirnya mereka tetap bekerja sama untuk melarikan diri. Saat melarikan diri, John sempat terlibat aksi tembak-menembak dengan para penjaga. Beruntung ia berhasil selamat, dan pelarian berjalan dengan mudah berkat helikopter yang berhasil Nolan curi. Di tempat lain, Bishop menyandra seorang analis intelijen dan menggunakan komputernya untuk memberikan informasi pada agen Das jika Nolan dan John telah berhasil melarikan diri, dengan tujuan agar Das dapat memperlambat pergerakan kedua saingannya tersebut. Nolan dan John juga tak membuang waktu. Keduanya bergegas menyelinap ke kediaman Soto Voce di mana telur kedua tersimpan. Dan kebetulan saat itu Voce sedang mengadakan pesta topeng. Mereka juga yakin jika Bishop pasti berada di sana, dengan tujuan yang sama, yaitu mencuri telur kedua. Dugaan keduanya ternyata benar, jika Bishop juga berada di sana. Namun yang tak mereka ketahui, Bishop telah mempersiapkan rencana lain dengan agen Das. I'm sorry, do we know each other? Saat Voce sedang berpidato, John dan Nolan mulai menjalankan aksinya, dimulai dengan Nolan yang meretas CCTV. Dilanjutkan dengan menyelinap ke dalam ruangan pribadi milik Voce. Setibanya di dalam, mereka kembali meretas berangkas menggunakan sidik jari dan handphone pribadi milik Voce yang sebelumnya berhasil mereka curi. Sesaat setelah berangkas terbuka, alarm keamanan di ruang kontrol berbunyi, dan entah bagaimana, agen Das juga telah berada di sana. Beruntung dengan sedikit tipu muslihat, mereka berdua berhasil lolos dan langsung memasuki berangkas. Namun lagi-lagi kejutan telah menanti mereka, di mana Bishop juga telah berada di dalam berangkas. Dan di luar dugaan, Bishop yang seorang wanita ternyata pandai berkelahi. Saat ketiganya sibuk berkelahi, Voce dan beberapa anak buahnya bergegas menuju berangkas. Dan lagi-lagi, surprise! Karena ternyata Bishop telah bekerja sama dengan Voce. Jadi tak aneh jika ia bisa masuk ke dalam berangkas dengan mudah. Setelah sebelumnya dibuat pingsan, John dan Nolan kini tersadar dengan kondisi kedua tangan terikat. Bishop sendiri berjanji akan berbagi hasil dengan Voce. Namun sebelumnya mereka membutuhkan telur ketiga yang hanya diketahui oleh Nolan. Dan lucunya, di sini yang disiksa malah si John, bukan Nolan. She hurts you bad enough. I mean, if she gets really creative with it, no, don't, wait.
Tapi nyatanya cara tersebut cukup ampuh. Nolan yang tak tega kemudian membocorkan letak telur ketiga, yang ternyata berada di Mesir, terkubur bersama Cleopatra di dalam inti piramida. That hidden chamber. Third egg never left Egypt. Dan sekali lagi, surprise! Bishop membius Poche dan merebut telur kedua, karena sedari awal ia tak berniat bekerja sama dengan siapapun. Turns out, but I'm late. Saat sadar, Poche yang masih berada di bawah pengaruh obat bius marah besar. Ia coba menembaki Nolan dan John, dan tak disangka salah satu tembakannya malah mengenai rantai yang mengikat John. Awalnya John akan pergi meninggalkan Nolan, namun setelah Nolan mengungkapkan jika semua yang ia katakan pada Bishop adalah kebohongan karena telur ketiga tidak berada di Mesir, John kemudian membantu Nolan melepaskan diri, dan pelarian kocak pun dimulai. Nolan sempat mengajak John menaiki sebuah tangga, yang ternyata membawa mereka ke tengah-tengah arena adu banteng. Dari sisi arena, para penonton sebenarnya meminta mereka untuk lari, namun Nolan meyakinkan John jika mereka harus tetap diam jika tak ingin terluka, hingga akhirnya... Singkat cerita, mereka berdua berhasil lolos. Awalnya Nolan bersikeras tak mau memberitahu lokasi telur ketiga bahkan setelah diancam. Namun setelah John memohon dengan alasan ingin menangkap Bishop, Nolan akhirnya luluh. Nolan menduga orang terakhir yang memegang telur ketiga adalah Rudolf Zeich, seorang pedagang barang antik pribadi Hitler. Dan saat keruntuhan Nazi oleh sekutu, ia dilaporkan meninggalkan Jerman dengan 16 peti kemas menuju Argentina. Dan selama 70 tahun terakhir, banyak pemburu harta karun yang mencari bunker di mana Rudolf menyembunyikan barang-barang antik milik Hitler. Dan ayah Nolan adalah salah satunya. Ia bahkan memiliki jam tangan yang pernah digunakan oleh Rudolf. Dan tanpa diduga, di balik jam tangan tersebut terdapat sebuah titik koordinat yang Nolan yakini sebagai lokasi bunker Rudolf. Selama lebih dari 3 hari, keduanya menyusuri hutan Argentina namun tak berhasil menemukan apapun. John yang terlihat frustasi merobek peta milik Nolan, dan saat ia membanting kompas, sekali lagi, sekali lagi, lalu setelah menyusuri anak tangga, keduanya kembali menemukan sebuah pintu baja yang hanya dapat dibuka menggunakan jam tangan milik Rudolf Zeich. Fun with magnets. Di dalam bunker terdapat berbagai benda antik seperti patung, Gucci, dan bahkan sebuah mobil yang masih dalam kondisi baik. Yes, this is a 1931 Mercedes-Benz Bentley. This is a convertible tank. Perjalanan mereka nampaknya tak sia-sia, karena telur ketiga yang mereka cari benar-benar berada di sana. Namun entah bagaimana, Bishop kembali muncul. Dan saat Nolan dalam kondisi terjepit, Agendas dengan para tentara muncul hingga terjadi adegan tembak-menembak. Dan karena terpojok, ketiganya memutuskan bekerja sama untuk sementara waktu. Tak mau tinggal diam, Agendas dan pasukannya coba melakukan pengejaran. Di tengah pengejaran, Das dan para tentara nyaris berhasil merebut telur ketiga. Namun beruntung mereka dapat bertahan, hingga akhirnya mereka tiba di ujung terowongan yang ternyata...
Nolan menjadi orang pertama yang berhasil keluar dengan selamat membawa telur ketiga, disusul oleh John yang tiba-tiba muncul dari belakang. Dan terakhir ada Bishop yang langsung menjadi bahan olok-olokan oleh Nolan. Ia menganggap jika Bishop telah kalah telak darinya, dan kini ia adalah pencuri barang seni nomor 1 di dunia. As you lost and I won. The resting failure phase. That feels good. Sampai kemudian, John malah adu jigong dengan Bishop di hadapan Nolan, yang sontak membuatnya ternganga. I told you how this was gonna end. Kini giliran Bishop yang mengolok-olok Nolan dengan wajah putus asanya, karena sedari awal John dan Bishop adalah partner. Mulai dari masuk penjara, berkelahi di dalam berangkas, dan melarikan diri dari Voce, semua telah mereka rencanakan, agar Nolan menuntun mereka pada telur ketiga. Resting failure face. Priceless. Third egg. Dan setelah mendapatkan telur ketiga, Nolan ditinggalkan begitu saja dengan kedua tangan terborgol di tengah-tengah hutan. See, I always appreciate a quality double cross. Scene kembali berpindah, di mana ketiga telur berhasil mereka jual pada seorang miliarder asal Mesir. Tapi tak lama, Das dan para tentara kembali datang. Ia menangkap si miliarder dan menyita seluruh telur yang ia beli. This is outrageous. Di atas kapal pesiar, John dan Bishop berniat merayakan keberhasilan mereka. Sampai kemudian, Nolan tiba-tiba muncul. Berkat bantuan Nolan, Das berhasil menyita uang $300 juta dari rekening tersembunyi milik mereka. Jadi, kini mereka tak memiliki apapun, dan tipu-menipu berakhir imbang. Take it all. You know what I think is funny, Booth? Vin Diesel's audition tape for Cats? Nolan kemudian mengajak John dan Bishop untuk bekerja sama dengan imbalan yang lebih besar. Dan di akhir film, ketiganya terlihat bekerja sama namun tak diketahui apa rencana mereka. Hingga akhirnya, film pun selesai. Dari awal kita disuguhkan adegan tipu-menipu yang bahkan sampai akhirnya tak satu pun dari mereka yang mendapatkan keuntungan. Sedikit kata bijak yang mungkin bisa membuat kalian kesel. Jika kalian mengejar uang, belum tentu akan membuahkan kebahagiaan. Dan jika kalian mengejar kebahagiaan, belum tentu juga kalian dapatkan, apalagi tanpa uang. Singkat, padat, dan tidak bermanfaat. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.